Shalom adik-adik sekolah minggu. Ketemu lagi bersama Enci dan Engku dalam ibadah sekolah minggu AKBP Pematang Siantar. Nah, Engku, sebelum kita bernyanyi, kita tanya dulu yuk kabar adik-adik semua. Enci. Nah, adik-adik, bagaimana kabar adik-adik semuanya? Nah, kalau Enci tanya kabar adik-adik, adik-adik bisa peragakan seperti yang dilakukan Engku kita ya. Kalau ditanya bagaimana kabar adik-adik, adik-adik dapat menjawab, puji Tuhan, luar biasa, yes, yes, yes. Kita ulangi sekali lagi, Enci. Oke, Engku. Bagaimana kabar adik-adik semuanya? Puji Tuhan, luar biasa, yes, yes, yes. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, adik-adik persiapkan dirinya terlebih dahulu ya. Adik-adik bisa ambil tempat yang paling nyaman atau yang paling teduh. Kemudian adik-adik persiapkan hati dan pikiran adik-adik, persiapkan Alkitab, buku ND Sekolah Minggu, dan jangan lupa persiapkan persembahannya dulu. Nah, sebagai lagu pembuka adik-adik, kita menyanyikan 3 lagu. Judul lagu yang pertama apa ya, Engku? Untuk lagu pertama berjudul Selamat Pagi Bapa. Untuk lagu kedua berjudul Mengikuti Yesus Keputusanku. Dan lagu ketiga berjudul Jalan Serta Yesus. Nah, supaya lebih semangat, adik-adik bisa sambil berdiri ya. Kita nyanyikan bersama-sama dan adik-adik bisa ikuti gerakan seperti yang Engku dan Enci gerakkan. Lagu yang pertama adalah Selamat Pagi Bapa. Adik-adik dapat bangkit berdiri. Selamat pagi Bapa, ku ucap terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Bapa, ku ucap terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Bapa, ku ucap terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Bapa, ku ucap terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Bertambah-tambah indahnya. Untuk lagu kedua, Mengikuti Yesus Keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku
decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Untuk lagu ketiga, Jalan Serta Yesus. Ayo adik-adik, makin semangat ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kita berdoa terlebih dahulu. Kita lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan buat setiap penyertaan-Mu di dalam hidup kami sampai pada saat ini. Engkau masih memberkati dan memelihara kami. Bapa yang baik, sebentar kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami ini, berkati kami juga adik-adik sekolah minggu, supaya ibadah kami ini bisa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan bisa menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita bernyanyi dari buku Endes Sekolah Minggu nomor 42 ayat 1 dan 2. Ayat bulanan untuk kita di bulan ini
tertulis dalam Titus 3 ayat 5. Kita dengarkan teman-teman kita mengucapkannya. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh permandian pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Itu 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Titus pasal 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi oleh rahmat-Nya, oleh permandian dan kelahiran kembali oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang telah dikerjakan oleh Roh Kudus. 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan Roh Kudus. Titus 3 ayat 5. Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian
dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Shalom. Itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan dikerjakan oleh Roh Kudus. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikian ayat bulanan untuk bulan ini. Bagi adik-adik yang belum merekam video pengucapan ayat bulanan, supaya direkam sendiri dan dikirimkan secara rutin setiap minggunya kepada guru-guru sekolah minggu. Pengumuman untuk adik-adik sekolah minggu pada minggu hari ini. Pengumuman yang pertama, kembali diingatkan untuk adik-adik sekolah minggu pos pelayanan Jalan Tobah bahwa pos pelayanan Jalan Tobah telah dibuka kembali. Untuk adik-adik yang kelas 4 SD sampai dengan kelas 1 SMP dapat mengikuti ibadah dengan datang ke pos pelayanan Jalan Tobah, namun tetap mengikuti protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Untuk adik-adik yang masih kecil, tetap mengikuti ibadah secara virtual di channel YouTube El Rapa AKBP Pematang Siantar. Pengumuman yang kedua, kami mewakili guru sekolah minggu mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya orang tua dari Cahaya Sitohang beserta ketiga adiknya. Semoga adik kami Cahaya Sitohang dan keluarganya dapat tabah dan kembali bersuka cita jalani hari-harinya. Pengumuman yang ketiga, untuk adik-adik yang telah berusia 12 tahun atau kelas 1 SMP, dapat mendaftarkan dirinya kepada guru sekolah minggu karena akan diadakan ibadah khusus pra-remaja oleh Gereja HKBP Pematang Siantar. Pengumuman yang keempat, pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021, akan diadakan ibadah memperingati kenaikan Yesus Kristus. Jadi adik-adik dapat mengikuti ibadahnya di pos pelayanan masing-masing yang akan masuk pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Info selanjutnya akan disampaikan oleh guru sekolah minggu adik-adik masing-masing. Demikian pengumuman sekolah minggu pada minggu hari ini. Tuhan memberkati. Kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 257 ayat 3 dan 4. Jujurlah, jujurlah sama seperti Yusuf. Dia jujur di istana Potifar. Tuhan akan selalu sertaimu. Tetaplah andalkan Yesus. Rajinlah seperti Rasul Paulus. Dia rajin untuk sebarkan Injil. Tuhan akan selalu sertaimu. Tetaplah andalkan Yesus.
Mari kita sama-sama mengakui iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu, nomor 73 ayat 1 dan 3. Adik-adik, ketemu lagi. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Ayo kita lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan buat hari ini kami boleh berkumpul Tuhan, walaupun kami harus beribadah di rumah masing-masing. Sebentar lagi Tuhan kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman yang akan kami dengar nanti boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada minggu ini diambil dari Matius 28 ayat 16 sampai 20. Enci akan membacakan untuk kita semua. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian firman Tuhan. Nah adik-adik, Enci ada gambar di samping ini. Boleh kalian lihat? Iya, ini adalah gambar 11 murid Yesus. Enci mau tanya dulu, siapa yang masih ingat nama murid-murid Yesus? Pasti semua ingat kan? Nah, murid Yesus kan ada 12, tapi kenapa di sini ada 11? Karena Yudas Iskariot itu sudah bunuh diri. Jadi makanya 11 murid yang ada. Nah, jadi ceritanya setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan memerintahkan kepada murid-murid Yesus untuk pergi ke Galilea. Kemudian mereka pergi menuju Galilea. Ini ada gambarnya. Mereka pergi ke sebuah bukit namanya Bukit Zaitun. Mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, coba kita lihat di ayat 17. Ketika mereka melihat Yesus, apa yang mereka lakukan?
Ya, mereka langsung menyembah Tuhan Yesus, tetapi dari beberapa mereka ada yang ragu-ragu. Kenapa mereka ragu-ragu? Karena beberapa dari mereka itu mendengar berita dari Mahkamah Agung. Kalian bisa baca di ayat-ayat sebelumnya. Makanya mereka itu ragu-ragu. Tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Mereka itu Tuhan Yesus mendekati mereka, dan kemudian apa katanya? Kita baca di ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya untuk apa? Ada misinya. Kita baca di ayat 19. "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Apa tadi katanya? Disuruh pergi. Pergi untuk mencari murid, menjadikan banyak orang-orang untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Yang kedua apa? Untuk membaptis mereka. Dan yang ketiga untuk mengajarkan perintah-perintah Allah. Tadi katanya perintah Tuhan Yesus apa adik-adik? Membaptis mereka. Pasti adik-adik di rumah, kita lihat gambar yang samping, adik-adik di rumah sudah pada dibaptis kan? Jadi setiap orang yang sudah dibaptis itu otomatis menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Nah, berarti adik-adik di rumah itu sudah menjadi murid-murid Tuhan Yesus kan? Nah, kalau kita jadi murid-murid Tuhan Yesus, apa saja yang kita lakukan? Dan yang pertama, yang harus kita lakukan itu kita harus taat. Seperti murid-murid Tuhan Yesus, mereka itu taat. Tuhan Yesus suruh mereka untuk pergi ke Galilea dan mereka patuh, mereka pergi ke Galilea. Jadi sama seperti murid Yesus, kita harus taat, harus patuh terhadap guru kita, orang tua kita, abang kita, untuk orang yang lebih tua dari kita juga. Yang kedua apa? Kita harus hormat. Nah, seperti tadi yang di firman Tuhan tadi, mereka melihat Tuhan Yesus. Apa yang mereka lakukan? Mereka langsung menyembah Tuhan Yesus kan adik-adik. Ya, sama seperti kita pun harus meniru mereka, murid-murid Tuhan Yesus. Kita harus hormat. Karena apa? Murid Tuhan Yesus hormat kepada Tuhan karena apa? Karena Tuhan Yesus adalah guru, rabi, ya kan? Jadi kita pun harus demikian. Kita harus hormat kepada guru kita, orang tua kita. Abang kita juga di rumah bukan harus dan orang tua juga bukan hanya mama bapak kita, tetapi orang-orang yang lebih tua dari kita, tulang, opung, namboru. Jadi adik-adik kita harus menghormati orang tua kita ya adik-adik. Dan yang berikutnya tadi di ayat 17 dikatakan mereka ada yang ragu-ragu. Nah, sekarang maksudnya apa? Kita itu nggak boleh ragu-ragu karena apa? Karena Tuhan Yesus adalah penolong bagi kita. Jadi kalau adik-adik punya masalah, persoalan, jangan ragu-ragu. Kita ingat kita itu punya Tuhan Yesus. Kita berdoa sama Tuhan Yesus supaya Tuhan tolong kita ya adik-adik. Nah, yang berikutnya itu kita harus mentaati segala perintah Tuhan, mengasihi dan mengampuni. Kita harus menjadi pelaku dari firman Tuhan. Apa saja contohnya? Kita lihat di slide berikutnya. Yang pertama, kita harus peduli dengan teman kita, dengan adik kita. Contoh, misalnya teman kita punya mainan yang banyak, sedangkan teman kita tidak ada. Jadi kita harus berbagi, mengajak teman kita untuk bermain bersama-sama. Dan yang kedua, tidak mementingkan diri sendiri. Nah, boleh lihat di gambarnya ya, ada seorang anak yang ada makanannya dan yang tidak. Nah, jadi maksudnya di sini kalau kita punya makanan yang lebih, kita harus berbagi ke teman kita, atau kita punya mainan, kita pun harus berbagi kepada adik kita. Jangan kita mau hanya memikirkan kita sendiri ya adik-adik. Yang berikutnya, nah ini boleh lihat gambarnya. Apa nih gambarnya? Tidak suka ngambek atau marah-marah ya adik-adik. Jadi kita harus sabar, oke? Yang berikutnya, yang paling terakhir, kita baca dulu ayat 20.
Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, adik-adik, ini yang paling penting dari semuanya. Jangan kita lupa bahwa Tuhan Yesus itu selalu menyertai kita, apapun persoalan kita, apapun permasalahan kita. Contoh atau orang tua kita lagi sakit, kita jangan ragu, jangan bimbang, jangan takut, tapi kita harus berdoa kepada Tuhan Yesus. Percaya pada Yesus bahwa Tuhan akan memberi kesembuhan, akan menolong kita, karena Tuhan itu selalu menyertai kita. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan pada hari Minggu hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Sebelum kita mengakhiri firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Kiranya Tuhan, apa yang kami dengar tadi boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Kiranya kami boleh jadi anak yang baik, yang taat, yang patuh dan hormat kepada orang tua kami, kepada abang dan kakak kami. Pada hari ini Tuhan, kami mau berdoa untuk kedua orang tua kami. Kiranya Tuhan memberkati kedua orang tua kami, berikan Tuhan kesehatan, berikan rezeki supaya kedua orang tua kami dapat memenuhi kebutuhan kami. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa ini, kiranya Tuhan luputkanlah daripada virus corona, sehingga kami boleh berkumpul kembali di sekolah minggu ya Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, Engkau tahu kami manusia yang luput, yang berdosa, kiranya Tuhan mengampuni kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kumpulkan persembahan kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu, nomor 163 ayat 1 dan 2. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.
Shalom adik-adik semua, apa kabar adik-adik? Masih semangat kan walau mengikuti ibadah dari rumah? Nah adik-adik, kita ketemu lagi dalam kreativitas anak sekolah minggu. Kali ini Encik mau mengajak adik-adik membuat buku saku mini dari kertas. Bahan-bahannya karton, warna-warni, bisa pakai kertas jeruk, lalu kertas HVS, spidol, lem, gunting. Nah, kita mulai adik-adik ya. Pertama-tama kita ambil kertas HVS, lalu kita lipat 4. Ini kita lipat 2. Sekali lagi kita lipat. Sehingga menjadi 4 bagian. Sekarang kita lipat dari bawah. Dari yang panjang ya adik-adik ya. Kita lipat sekali lagi. Sehingga membentuk kotak, 16 kotak ya adik-adik ya. Nah setelah itu kita gunting secara zigzag adik-adik ya. Kita gunting, jangan sampai putus. Kita gunting dari bawah. Jangan sampai putus ya adik-adik ya. Nah lalu dari atas kita gunting secara zigzag. Demikian seterusnya adik-adik sehingga kita nanti membentuk seperti ini adik-adik. Zigzag tidak sama ya adik-adik ya, dari bawah, dari atas. Jadi tidak sama-sama dari bawah semua. Lalu kita lipat adik-adik. Kertasnya kita lipat sesuai dengan garis yang sudah kita lipat tadi. Kita lipat sehingga membentuk buku ya adik-adik ya. Kita lipat. Setelah kita lipat, kita ambil kartun. Kita ambil kartun seperti ini adik-adik. Kita ukur kertasnya. Kita ukur, kita lebihkan adik-adik dari kertas yang HVS-nya ya. Nah seperti ini adik-adik, ada lebihnya. Lebihnya kita lipat ke dalam. Di sisi yang sebelah juga. Lalu kita gunting ujungnya adik-adik supaya lebih rapi ketika dilem. Tujuannya supaya sampulnya kelihatan lebih rapi. Lalu kita lem. Adik-adik sampulnya sudah jadi adik-adik ya. Nah sebelum kita satukan dengan kertas yang sudah kita lipat tadi, kita boleh menggambar di luarnya adik-adik ya. Kita boleh menggambar di luarnya seperti ini. Encik mau tulis roster ujian contohnya ya. Jadi Encik bisa suka hati gambarnya adik-adik. Encik mau gambar bunga ya, bunga aja Encik gambar. Nah seperti ini adik-adik, Encik sudah gambar, sudah bikin judulnya roster ujian. Baru kertas yang tadi, yang paling belakang, kita lipat adik-adik seperti ini, supaya dia lebih kuat jadi seperti sebuah buku adik-adik ya, sebuah buku yang kecil. Kita lipat ke belakang, kita lem. Nah, dia sudah membentuk buku yang kecil. Lalu kita lem kemari adik-adik ke sampulnya.
Nah, sudah jadi adik-adik. Sudah jadi buku saku mini. Adik-adik bisa pergunakan ketika di sekolah, roster ujian sudah dibagikan, adik-adik bisa menulisnya di sini adik-adik ya. Nah, bisa juga seperti ini ada encik buat. Nah, bisa menuliskan ayat-ayat bulanan. Ya, ketika ayat bulanan seperti ini encik kasih contohnya. Nah, ayat bulanan bulan Maret dari Roma 3 ayat 24. Lalu ayat bulanan bulan April dari Lukas 12 ayat 8. Nah, ayat bulanan kita bulan ini, bulan Mei dari Titus 3 ayat 5. Nah, adik-adik bisa tuliskan setiap bulannya. Adik-adik juga boleh buat nat sekolah minggu. Setiap hari minggu ceritanya dari mana, adik-adik bisa tuliskan di buku saku mininya adik-adik ya. Boleh juga ayat-ayat emas. Atau kalau adik-adik mau membuat rumus, nah boleh adik-adik catatkan di buku sakunya. Nah, seperti ini adik-adik. Adik-adik tentu bisa lebih pandai menggambarnya ya, gambarnya lucu-lucu. Nah, seperti ini adik-adik ya. Gampang kan adik-adik? Mudah membuatnya. Semoga bermanfaat untuk adik-adik ya. Adik-adik di rumah boleh mencobanya. Selamat mencoba, sampai berjumpa lagi dalam kreativitas minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.